Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rida Rizky Wibowo dari Logistik C 2018 akan menjelaskan mengenai praktik MSDM di PT Krakatau Steel. Keep on watching. PT Krakatau Steel merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Banten. PT Krakatau Steel ini mulanya dibentuk sebagai wujud pelaksanaan proyek baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki pabrik baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berpengaruh bagi perkembangan ekonomi nasional. Apa sih MSDM itu? Jadi kalau kita jabarkan, kepanjangan dari MSDM itu adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, definisinya itu adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi oleh manajemen bukan hanya terdapat pada bahan-bahan atau mesin-mesin yang dipakai atau uang atau lingkungan kerja saja, tetapi mencakup karyawan atau SDM-nya itu sendiri yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya. Nah, yang pertama ada perencanaan SDM. Nah, di PT Krakatau Steel ini perencanaan SDM-nya awalnya berupa Manpower Planning atau MPP. Nah, MPP ini adalah proses identifikasi dan evaluasi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang akan mengisi jabatan dalam organisasi perusahaan. Nah, yang kedua ada penarikan, seleksi, sama penempatan di PT Krakatau Steel. Jadi, yang pertama kita bahas tentang penarikan atau rekrutmen dulu ya. Rekrutmen dilakukan dengan bantuan pihak ketiga independen untuk jenjang D3 dan S1, sedangkan SLA atau Service Level Agreement dilakukan internal oleh unit SDM sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, untuk proses seleksinya di PT Krakatau Steel itu, yang pertama ada proses seleksi administrasi, yang kedua ada tes keahlian atau job test, yang ketiga ada wawancara user, yang keempat ada psikotes, yang kelima ada wawancara SDM, dan yang terakhir ada medical check up. Gitu. Dan selanjutnya yaitu penempatan. Penempatannya itu berdasarkan job description dan job specification. Jika tidak lulus, maka akan diarsipkan. Jika lulus, akan dijelaskan mengenai tugas dan penempatan gaji, lalu penentuan surat perjanjian kerja, dan yang terakhir penandatanganan surat perjanjian kerja. Selanjutnya ada manajemen kompetensi, dan berikut alurnya. Dan yang terakhir ada pelatihan, berikut alurnya. Oke, mungkin cukup segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.